Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di tutorial pembelajaran aplikasi. Jadi tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pembuatan aplikasi di VB.NET. Di tutorial sebelumnya saya sudah membahas cara pembuatan form. Jadi bagaimana cara kita mendesain interface. Di sini saya mendesain interface form barang. Nah, untuk sekarang di video tutorial kali ini kita akan membahas cara pembuatan listing di masing-masing tombol yang kita sudah buat, yaitu tombol tambah, tombol simpan, tombol edit, tombol hapus, dan tombol batal. Jadi ini belum ada fungsinya karena belum ada listingnya. Nah, coba kita jalankan. Jadi ini belum ada yang berfungsi karena belum ada perintah yang kita berikan. Oke, nah sebelum kita masuk di pembuatan coding di masing-masing tombol ini, yang pertama yang kita harus lakukan di sini dulu yaitu bagaimana menampilkan data di combo box. Nah di sini, jadi ini adalah kategori barang. Jadi nanti logikanya di sini pada saat saya pilih combo box ini, nama-nama kategori barang di sini akan muncul. Ya, jadi kategori barang ini itu sudah ada tempat penginputannya yaitu form kategori barang. Tinggal bagaimana caranya kita memanggil datanya di combo box ini. Oke, jadi langsung saja. Oke, cara untuk menampilkan data di combo box, yang pertama yang kita lakukan yaitu mengambil satu binding source, ya. Nah, binding source ini bisa kita rubah namanya di sini. Saya rubah namanya jadi bs kategori barang, ya, saya singkat seperti ini. Setelah itu data source-nya kita setting, kita pilih order, ya, order data source, lalu pilih project data source. Nah, kita pilih dataset 1. Nah, setelah itu di sini kita pilih di data membernya. Setelah data source-nya kita setting, jangan lupa di setting juga data membernya, kita pilih tabelnya, ya. Nah, di sini kita pilih tabel barang kategori. Nah, oke, setelah kita setting dua ini, data source dan data member, selanjutnya kita klik di combo box-nya yang di sini. Lalu ada arah panah di pojok kanan atas yang kecil, itu kita klik. Nah, lalu kita centang ini. Setelah kita centang, tampilannya seperti ini. Di data source-nya kita pilih data source kategori barang. Di display membernya kita pilih field yang kita mau tampilkan di combo box nantinya. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah nama kategori barangnya. Value membernya kita pilih ID-nya yang ini. Oke, setelah itu, nah ini sudah selesai untuk cara menampilkan data di combo box melalui combo box lewat mengambil data dari database melalui combo box. Coba kita jalankan. Nah ini sudah tampil semua nama-nama kategori barang yang sudah kita input di form kategori barang. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk di pembuatan coding di tombol-tombol yang kita sudah desain, ya. Yang pertama, sebelum kita masuk semua di tombol-tombol ini, kita buat fungsi satu function yang gunanya untuk dipanggil berkali-kali supaya tidak menulis coding yang sama, tidak menduplikasi coding yang sama. Oke. Jadi kita double klik saja di form yang bagian kosong, ya. Nah, setelah tampil ini kita buat satu sub. Contoh di sini sub tampil data. Saya enter. Nah, ini kalau bisa ini kita cut saja karena ini adalah perintah untuk menampilkan data di data grid view. Nah, kita cut, ya. Lalu kita pindahkan di sini di tampil data. Kita paste di sini. Nah, ini sudah jadi.
Jadi tampil data ini, sub tampil data ini adalah perintah untuk menampilkan data di data grid view nantinya. Oke. Nah, terus di form load ini tinggal kita panggil nama functionnya atau nama subnya, yaitu call tampil data. Oke. Nah, ini sudah sama fungsinya ya. Nah, cuma kalau kita tidak buatkan sub, ini bisa saja kita tulis berulang-ulang codingnya. Nah, kalau kita buatkan sub baru, tinggal yang kita panggil berulang-ulang, yaitu tinggal nama subnya atau nama functionnya. Jadi tidak ada pemborosan penulisan listing yang sama berulang-ulang. Nah, selanjutnya saya buat lagi satu sub baru, sub clear text. Nah, sub clear text ini saya membuat satu fungsi atau perintah untuk mengosongkan teks. Berarti isinya adalah teks kode titik clear gitu. Semuanya teks nama titik clear, teks harga titik clear, teks stock titik clear, teks keterangan titik clear. Titik teks sama dengan, nah di sini kita tulis pilih data. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini saya buat lagi satu fungsi namanya fungsi clear text. Jadi ini adalah fungsinya untuk mengosongkan teks gitu. Oke. Nah, saya buat lagi fungsi baru sub text false. Nah, di sini fungsinya adalah bagaimana mengenable false kan atau menonaktifkan teks. Nah, berarti teks harga titik enable sama dengan false, teks nama titik enable sama dengan false, Nah, jadi ini adalah fungsinya untuk mengenable false kan semua teks. Nah, di bawahnya kita buat satu fungsi yaitu untuk mengaktifkan. Berarti saya buat teks true ya. Nah, gini. Nah, tinggal kita copy yang ini supaya lebih cepat. Kita copy, kita paste di sini. Lalu false-nya ini kita rubah jadi true. Nah, kita copy. Nah, jadi ini sudah kita buat beberapa fungsi. Jadi saya ulangi bahwa pembuatan fungsi ini gunanya yaitu bagaimana cara kita menghindari duplikasi kode atau menulis coding yang sama berulang-ulang. Nah, selanjutnya kita kembali ke desainnya. Di sini tambah. Jadi logikanya tambah ini, pada saat saya klik tambah, semua teks ini akan kosong dan aktif. Berarti saya double klik. Di sini saya panggil call clear text. Lalu saya panggil juga fungsi text true. Nah, ini ya. Nah, terus di sini di form load-nya ini ya, form load. Di sini saya panggil call
text false. Artinya apa? Jadi pada saat form dijalankan, semua teks itu dalam keadaan false atau dalam keadaan tidak aktif. Nah, coba kita jalankan, kita lihat. Jadi ini tidak aktif semua, ya. Jadi itu fungsinya tadi. Nah, jadi pada saat saya tekan tombol tambah, text box ini akan aktif dan dalam keadaan kosong. Nah, gini. Nah, ini sudah siap diisi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Fungsi dari tombol tambah. Nah, sekarang untuk masuk di tombol simpan. Jadi sebelum kita masuk di listing simpan, kita buat dulu query. Nah, caranya gimana? Kita masuk di datasetnya, di sini di bawah, kita klik yang ini, lalu pilih arah panah yang kecil, kita klik, lalu edit in dataset design. Nah, di sini kita diarahkan di semua tabel yang ada di database kita. Kita pilih tabel barang karena form ini adalah form barang. Nah, kita klik kanan di sini. Ya. Kita add query. Lalu di sini use SQL statement, kita pilih next. Lalu kita pilih di sini insert karena simpan itu perintahnya untuk menginput atau menginsert data. Nah, di sini insert tabel barang, kode barang. Jadi ini tidak usah kita rubah, langsung saja kita next. Nah, di sini bisa kita rubah namanya. Contoh di sini query atau key simpan. Ya, saya singkat saja seperti ini. Lalu kita next. Nah, di sini generate insert statement, kita klik finish. Nah, di sini sudah terbentuk query simpan. Oke, kalau sudah seperti itu, kita kembali ke desain form kita. Nah, yang ini. Nah, kita double klik di sini. Setelah itu kita masuk di pengkodean. Nah, yang pertama yang kita buat memberikan validasi. Caranya yaitu if trim gini ya. Nah, jadi perintah ini adalah untuk memvalidasi supaya text box yang ada di form ini itu pada saat penginputan data, text box kode, nama, harga, stok itu tidak boleh kosong. Jadi bagaimana menghindari ketika pada saat kita menginput salah satunya yang kita lupa untuk isi, itu ada pesan yang muncul bahwa itu tidak boleh kosong. Nah, selanjutnya kita buat pendeklarasian variabel untuk menyimpan sementara data yang ada di text box. Kita buat di sini di bawahnya ini dim contoh kode barang sesingkat seperti itu, as string sama dengan teks kode. Begitu seterusnya.
jadi ini kita melakukan pendeklarasian variabel untuk menampung sementara isi dari text box ini. Contohnya teks kode ditampung oleh variabel kode barang. Nah, selanjutnya kita melakukan penyimpanan data. Nah, jadi kita buat di sini try di dim rs as integer jadi kita tulis lagi ini kode B kita ambil dari sini, lalu koma nama kita bisa ambil seperti ini, koma harga, koma stok, lalu kategori. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kita buat satu logika di sini, if rs tidak sama dengan 0, artinya jika record set tidak sama dengan 0, maka kita buat pesan data tersimpan, artinya berhasil menyimpan. Nah, di sini kita panggil lagi call tampil data. Oke, jadi ini kita sudah membuat listing simpan. Nah, coba kita tes apakah berhasil menyimpan. Kita jalankan. Oke, nah sekarang kita klik tambah, contoh kode barang PR 002. Nah, ini tersimpan ya. Jadi kita sudah berhasil membuat listing lagi, listing penyimpanan data atau di listing tombol simpan. Oke, nah untuk tombol edit, hapus dan batal nanti kita akan lanjutkan di tutorial pembelajaran berikutnya.